Nekat beraksi di siang bolong, dua pemuda kepergok saat akan mencuri burung peliharaan warga di Tangerang, Banten. Kedua pemuda ini tidak berkutik setelah motor yang dikendarainya masuk ke dalam parit di kawasan Curug, Tangerang, Banten pada Senin siang. Keduanya panik karena dikejar massa saat ketahuan mencuri burung peliharaan seorang warga yang digantung di depan rumahnya. Keduanya selamat dari amukan warga setelah diamankan petugas dari Polsek Curug. Ada diamankan 2 orang pelaku pencurian burung. Jadi jenis burungnya kacer, jenis burungnya. Yang kemudian diamankan berikut barang bukti dibawa ke Komando Polsek Curug. Dari hasil penyelidikan sementara, keduanya sudah 2 kali mencuri burung dan terancam kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Syahbudin Atar melaporkan. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pemuda babak belur dihajar massa setelah tertangkap mencuri sepeda motor. Seorang pemuda babak belur dihajar massa setelah tertangkap mencuri sepeda motor di Desa Bayeman, Kebun Candi, Pasuruan. Hal ini bermula ketika si pemilik motor curiga dengan gerak-gerik pemuda yang tengah memperhatikan motornya. Korban ini curiga ada orang yang lalu lalang di depan rumahnya, kemudian karena perasaan tidak enak, kemudian ngecek ke depan ke teras, ternyata sepedanya sudah dibawa orang. Jadi sepeda tersebut sudah dinaiki orang, kemudian dikejar, ditarik kaosnya, akhirnya terjatuh dan diteriaki maling-maling. Tersangka yang beraksi bersama rekannya terjatuh dari motor curian karena panik dikejar massa. Sementara rekannya berhasil kabur. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kebon Candi. Diduga, komplotan curanmor itu beraksi lebih dari 1 kali. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, warga melampiaskan emosi pada seorang pria yang diduga mencuri di sebuah toko emas. Inilah detik-detik warga melampiaskan emosi pada seorang pria yang diduga mencuri di sebuah toko emas di Pasar Renteng Praya pada Senin subuh. Ia kepergok oleh pemilik toko emas yang hendak membuka tokonya. Pria itu masuk ke dalam toko dengan membobol tembok bagian belakang. Kemudian pria itu selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Praya untuk menjalani proses hukum. Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Astagfirullahaladzim, dari deretan informasi tadi bahwa pencurian memang sebuah perbuatan tercela, namun main hakim sendiri juga perbuatan yang tidak baik karena walaupun bagaimanapun seseorang harus menjalani proses hukum terlebih dahulu. Nah, Ustaz, yang ingin saya tanyakan bagaimana sebuah tindakan main hakim sendiri jika dilihat dari kacamata Islam, walaupun sebenarnya itu membela kebenaran, Ustaz? Ya, jadi intinya adalah tahakum bin nafsi ya, main hakim sendiri itu tentu kita prihatin ya, karena ini dilarang oleh agama. Ya, kita itu ada yang namanya ulil amri, ada orang-orang yang kemudian diberikan wewenang atau amanah untuk memang khusus menangani permasalahan-permasalahan seperti ini agar supaya semuanya tetap mendapatkan keadilan, mendapatkan segala sesuatu hukum yang proporsional, yang memang tepat gitu. Jadi memang ini memang ada ahlinya ya di dalam permasalahan hukum dan menangani permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi dilarang kita ya kemudian main hakim sendiri, apalagi naudzubillah min dzalik, kalau sudah main hakim sendiri ya kemudian bukan sendiri ya, main hakim sendiri itu istilah, tetapi biasanya bersama-sama ya kemudian sampai jadi zalim sampai akhirnya meninggal dunia orangnya gitu. Belum lagi boleh jadi ada prasangka praduga tak bersalah kan seharusnya gitu ya, bisa jadi bukan juga dia, tapi kalau ternyata dia pun tidak kemudian layak juga atau berhak juga orang-orang memberikan hukuman langsung begitu, tidak bisa, tetapi harus kemudian ada proses pengadilan. Sebagaimana kita juga diajarkan dalam agama, kita juga selalu segala sesuatunya diadili. Alaihissallahu biahkamil hakimin, dan Allah hakim yang seadil-adilnya. Jadi sebesar biji zarah pun ya, seberat debu pun apa yang kita lakukan itu akan kemudian mendapatkan balasannya, apakah itu kebaikan, apakah keburukan. Nah, disinilah konsepnya di dalam main hakim sendiri itu dilarang oleh agama. Tapi kalau misalnya kita dalam posisi ada ancaman kejahatan begitu, kemudian
kita merasa terancam dan kita ingin membela diri sampai akhirnya misalnya ada yang sampai terbunuh, misalnya penjahatnya sampai terbunuh. Apakah itu berdosa bagi kita sebagai korban yang ingin berusaha membela diri, Ustaz? Justru ini harus dipahami oleh masyarakat semua ya, bahwa qati'ut thariq atau begal ya, istilah begal itu ya, qati'ut thariq itu yang meresahkan itu justru mereka-mereka di zaman kejayaan Muslim ya, zaman Rasulullah SAW, para sahabat, jarang ada atau tidak ada bahkan perampok atau begal yang berani merampok orang Muslim. Kenapa? Karena orang Muslim dia itu akan mendapatkan pahala syahid jika dia mati atau meninggal dalam menjaga hartanya. Jadi kalau ada rampok gitu atau begal gitu atau ada yang mau mengambil barang, dia bisa mempertahankan hartanya dan kemudian kalaupun dia terbunuh dia syahid. Dan kalaupun dia membunuh karena kemudian dia menjaganya, dia tidak kemudian mendapatkan dosa terhadapnya. Nah, jadi betapa orang-orang begal-begal itu gitu ya, atau misalnya penjahat-penjahat atau perompak itu takut sekali menghadapi orang Muslim karena dalam agama dituntun untuk apa? Untuk kalau kamu berani, kamu jaga hartanya, bahkan kamu mati pun sekalipun kamu mati, kamu akan syahid pahalanya. Tapi kalau kamu kemudian karena itu kamu membunuh gitu, tidak ada dosa di dalamnya karena kamu sedang mempertahankan gitu. Asal innamal amalu binniyat, tentu niatnya bukan kemudian memang membunuh, tetapi memang membela diri begitu ya. Nah, disinilah kalau masyarakat paham semua ini, para begal-begal juga akan takut ya. Dan karena memang seorang Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada Muslim yang lemah. Kurang lebih begitu. Masya Allah, sungguh mulia memang agama Muslim, agama Islam, agama kita semua ya Ustadz. Di informasi